Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak bisa jaga kesehatan supaya badan kalian tetap sehat ya. Tetap semangat belajar dan belajar. Di semester 2 ini, anak-anak kelas 4, yakni tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, yakni tentang aku dan cita-citaku. Yuk belajar bersama, semangat ya. Anak-anak, cita-cita kalian kalau kalian sudah besar nanti ingin jadi apa ya? Apakah yang kamu bayangkan ingin menjadi apa ya di kemudian hari? Dan apakah yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah yang kamu bayangkan kalian ingin menjadi seorang guru, arsitek, polisi, atau seorang pekerja seni? Yuk kita belajar bersama. Ayo anak-anak, kita belajar tentang cita-citaku ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini adalah gambar apa ya? Kira-kira ada yang tahu gambar apa? Nah, gambar itu adalah gambar seorang guru ya. Cita-cita seorang guru ya. Apa kegiatan utama dari seorang guru? Yakni apa yuk? Mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya ya. Seperti Bu Saro ya. Bu Saro adalah seorang guru ya. Siapa yang ingin jadi seorang guru ya? Itu adalah tugas utama seorang guru. Gambar berikutnya apa ya itu ya? Ayo siapa yang tahu gambar apa ya itu ya? Gambar itu adalah gambar seorang arsitek ya. Siapa yang berkeinginan jadi seorang arsitek ya? Kegiatan utama dari seorang arsitek adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Makanya siapa yang ingin jadi arsitek sebelum membangun yaitu dirancang dulu bangunannya, didesain dulu bangunannya ya. Itu adalah seorang arsitek. Gambar selanjutnya itu adalah contoh jadi apa ya itu? Ya, yuk siapa yang tahu? Itu adalah gambar dokter hewan. Kegiatan utama dari seorang dokter hewan adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sakit ya. Kalau siapa yang ingin jadi seorang dokter ya. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar apa yaitu? Yaitu gambar seorang pelukis ya. Siapa yang ingin jadi seorang pelukis? Kegiatan utama dari seorang pelukis adalah melukis di atas kertas atau kanvas ya. Siapa yang berkeinginan jadi seorang pelukis ya? Ada gambar berikutnya apa yuk? Selanjutnya itu adalah contoh gambar seorang pilot ya. Siapa yang ingin jadi seorang pilot ya? Kegiatan utama dari seorang pilot adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu adalah tugas seorang pilot ya.
Siapa yang bercita-cita ingin jadi seorang pilot? Nah, itulah beberapa hal dari sebuah contoh tentang cita-cita ya. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai cita-cita, mimpi, harapan, atau kegiatan atau pekerjaanmu kelak ya. Sekarang kamu tuliskan tentang cita-citamu. Kegiatan utamanya apa? Dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu ya. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang seorang guru ya. Ini adalah bentuk tulisan tersebut, yaitu disebut dengan puisi ya. Yang berjudul tentang cita-citaku ya. Mari saya bacakan tentang puisi tentang cita-citaku ya. Mari kita simak bersama ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi teks yang berjudul Cita-citaku. Puisi tersebut merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Mari kita belajar bersama-sama tentang puisi ya anak-anak. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca puisi tadi ya anak-anak ya. Ini sebagai panduan untuk menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Itu puisi tersebut yaitu ada 8 baris ya anak-anak ya, yang terdiri dari beberapa kata-kata. Tentu iya jawabnya ya, terdiri dari baris-baris dan terkumpul dari sebuah kata-kata. Soal berikutnya, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Tentu iya ya. Dari puisi tersebut ini adalah kumpulan dari baris-baris yang terdiri dari 2 bait ya. 2 bait, setiap bait itu ada 4 baris anak-anak ya. Setiap bait itu ada 4 baris dan 4 baris ya. Soal berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Anak-anak ingat ya, vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O ya. Terdiri dari kalau ini puisi ini. Ini ada kalimat terakhirnya yaitu berbunyi A. Kemudian baris yang kedua berbunyi U ya. Kemudian lanjutnya barisnya berbunyi A, yang kemudian berbunyi U. Jadi vokalnya berbunyi A, U, ya anak-anak ya. Kemudian soal berikutnya, yaitu apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris ya.
Nah, tentu ya keteraturan bunyi vokal tadi yaitu a u ya. Terus kemudian tunjukkan keteraturan tersebut ya. Keteraturan tersebut yaitu dari berbunyi au. Dari bait pertama juga sama dan bait kedua juga keteraturan ya, au. Bunyinya begitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terakhir yang disebut terakhir ya, yang teratur yang di atas yaitu baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris ya. Puisi memiliki rima akhir a b. Tadi au ya anak-anak ya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan dari beberapa kata-kata tadi yang disebut baris puisi ya anak-anak ya. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi ya anak-anak ya. Nah, udah. Ini ada susunan baris-baris puisi anak-anak. Ini adalah contoh susunan baris-baris puisi. Nah, ini ada contoh yang tidak beraturan. Puisi yang tidak beraturan, anak-anak bisa memiliki pemikiran untuk menjawabnya ya. Kalau Bu Saroh sendiri, Bu Saroh susun ya menjadi yang pertama yaitu puisinya berbunyi, guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Itu pemikirannya Bu Saroh ya, adalah susunan dari puisi yang tidak beraturan tadi. Perhatikan percakapan berikut anak-anak ya. Ini percakapan antara Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Si Udin, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu di rumah? Dan bagaimana kamu memeliharanya? Ya, amati gambar berikut ya anak-anak ya. Ada kucing, ada kelinci, ada ayam. Nah, setiap hewan itu ada anaknya ya, itu ya. Nah, dan hewan itu mengalami sebuah apa? Pertumbuhan anak-anak ya. Karena apa? Anak-anak hewan itu ada anak-anak mengalami pertumbuhan dari anak kemudian tumbuh menjadi dewasa ya. Ada beberapa tahapan anak-anak tidak langsung besar ya. Nah, tahapan-tahapan itu dari mulai anak-anak kemudian tumbuh menjadi dewasa ya. Kamu juga sama. Tahapan-tahapan kamu yaitu kamu dari mulai kecil, dari anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian tumbuh menjadi tua. Itu adalah pertumbuhan kamu ya anak-anak ya. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan
membentuk sebuah siklus hidup atau yang disebut dengan daur hidup ya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Nah, ya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis ya. Contohnya kupu-kupu anak-anak ya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis, yaitu contohnya kucing anak-anak ya. Tidak mengalami metamorfosis, yaitu contohnya kucing. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, itu nanti kita pelajari bersama-sama ya tentang metamorfosis ya di tahapan berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini yaitu gambar kucing ya. Kucing, pertumbuhan dari kucing yaitu dari anak kucing kemudian tumbuh menjadi kucing remaja, kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa ya. Nah, kucing ini tidak mengalami metamorfosis anak-anak. Karena apa? Karena kucing ini tidak berubah bentuk ya, tidak berubah bentuk. Bentuknya sama cuma mengalami pertumbuhan saja anak-anak ya. Nah, kemudian susunlah gambar berikut yaitu pertumbuhan hewan yaitu ayam anak-anak. Coba urutkan ya. Kalau ayam itu juga sama, tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Ayam juga mengalami pertumbuhan saja ya. Pertumbuhan dan perkembangannya cuma tumbuh saja. Dari telur ini menetas ya. Telur ini menetas, kemudian menjadi ayam kecil, ayam remaja, kemudian menjadi ayam dewasa anak-anak ya. Nah, itu adalah pertumbuhan kucing dan ayam anak-anak ya. Nah, udah sekian, itu adalah video tema 6 tentang subtema 1 tentang aku dan cita-citaku anak-anak ya. Semoga bermanfaat, video ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.